Ya, pesan Tuhan minggu ini, Tuhan lagi mengajak kita anak-anak Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mau mengenal Tuhan lebih intim, mau mengenal Tuhan dengan benar, ya. Nah, pengenalan karena begini, ketika kita kenal Tuhan lebih lagi ya secara benar, maka kita menjadi orang-orang yang di dalam warta dikatakan bahwa kita menjadi orang-orang yang mampu menghadapi segala situasi, segala tantangan, pergumulan. Nah, kalau kita kenal, kita berurusan dengan Tuhan, kita tahu siapa yang Allah yang kita sembah, maka segala urusan-urusan yang kita hadapi, pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, kita percaya bahwa Tuhan pasti memberikan jalan keluar atau apalah yang menjadi pewahyuan buat setiap kita. Dan jadi kalau orang yang kenal Tuhan gak mungkin orang ini kecewa, mudah kecewa ketika menghadapi masalah. Gak mungkin mundur dari Tuhan, gak mungkin kemarin pesan Tuhan gak mungkin berhenti berlari karena kecewa, karena khawatir, karena takut, gak mungkin. Karena kalau kenal Tuhan tuh gak mungkin. Nah oleh karena itu kemarin kita diingatkan tentang harus memiliki kedalaman ya. Seperti pohon yang mau di dahannya diacak-acak sampai ditebang berkali-kali pun juga gak jadi masalah selama dia punya kedalaman akar. Dan ini menjadi dasar di dalam pelayanannya Paulus, di mana kalau kita lihat kehidupan Paulus juga gak mudah. Di dalam pelayanan Paulus gak mudah, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, tapi dia gak pernah mundur. Dia tetap semangat. Dia malah bisa memberikan semangat buat orang-orang lain. Ketika dia dalam kondisi ada di penjara, dia bisa kasih kekuatan buat orang-orang yang di luar penjara. Dia gak mundur. Kenapa? Dia punya kedalaman. Dia punya pengenalan akan Tuhan. Kemarin saya sempat sampaikan dari Kolose 2 ayat yang ke-7 ya. Coba kita lihat dulu Kolose 2 ayat yang ke-7. Hendakkah kamu berakar di dalam Dia? Dari yang 6 dulu, Kolose 2 ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, jadi orang-orang yang udah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, harusnya menjadi orang-orang yang berakar, yang tetap di dalam Dia. Yang artinya udah terima Yesus tuh bukan cuma udah terima Yesus, udah jadi anak Tuhan, udah jadi orang Kristen. Bukan seperti itu, tapi Tuhan mau kita berakar di dalam pengenalan yang lebih lagi akan Tuhan. Kita mau lebih tahu lagi siapa sih Allah yang kita sembah tuh yang seperti apa. Nah terus dibangun di atas Dia. Makanya ketika kemarin kita dengar juga tentang Paulus yang harus ngalamin dia dipasung, harus dia dimasukin ke dalam penjara. Dia gak berteriak-teriak sama Tuhan, Tuhan keluarkan aku, Tuhan bukakan ini semua, kunci-kuncinya Tuhan tolong aku. Enggak, dia nggak kepanikan, dia nggak ketakutan, dia nggak khawatir. Yang dia lakukan cuma dia menyembah Tuhan. Kemarin kita dengar, dia menyembah Tuhan karena dia tahu, dia kenal dia berurusan dengan siapa. Nah, dia bilang kalau kita lihat, kalau kita kenal dengan ayat-ayat yang dikatakan bahwa bagi Tuhan yang sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang dapat yang aku doakan, yang aku minta. Karena dia tahu dia berurusan dengan Allah yang seperti apa. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ini kan orang-orang yang dia kenal benar siapa Tuhan yang dia sembah. Nah, kemarin kita yang menjadi dasar firman Tuhan minggu ini adalah dari Efesus ya, di 1 ayat yang ke 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Nah, kita diingatkan tentang mengenal Dia dengan benar. Ya ternyata gini, mengenal Tuhan dengan benar bukan cuma supaya kita tidak berhenti berlari dan karena kecewa ya. Nah, ini yang jadi sering terjadi gini. Kecewa sama Tuhan karena gini, kita merasa kita udah melakukan banyak buat Tuhan, tapi Tuhan melakukan buat kita kok sedikit ya. Kok kayaknya Tuhan gak lihat apa yang sudah saya lakukan. Nah itu kan karena kita gak kenal Tuhan.
Nah kalau pengenalan yang kalau kita kenal Tuhan lebih lagi bukan cuma sekedar Tuhan bantu kita menyelesaikan masalah-masalah pribadi kita. Kalau kita lihat di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-18. Dan ini yang menjadi perundungan saya. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayaknya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Jadi orang-orang yang mengenal Tuhan, orang-orang yang ngerti banget panggilan dia. Dia akan berjalan di dalam panggilannya. Karena dia kenal Tuhan. Jadi kalau hari ini sampai hari ini kita masih jalan urusin tentang urusan kita yang kesibukan kita. Itu berarti kita belum kenal dia. Orang yang kenal dia akan berjalan di dalam panggilannya. Orang yang berjalan di dalam panggilannya artinya gini. Adalah orang-orang yang dia menempatkan urusan dia di bawah urusan Tuhan. Jadi urusan Tuhan, kepentingan Tuhan, kehendak Tuhan, rencana Tuhan ada di atas kepentingan dia. Nah ini orang-orang yang akhirnya orang-orang yang mengenal Tuhan adalah orang-orang yang akhirnya berpusat kepada Tuhan. Orang-orang yang dikatakan God-centered. Nah orang-orang yang God-centered ini akhirnya menjadi orang-orang yang bisa menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Karena dia kenal Tuhan lah. Kita tahu ya, kalau sampai seorang Paulus aja bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik, dia finish the race. Karena dia tahu, dia kenal Tuhan. Dia bisa menyelesaikan pertandingan. Dia bisa melaksanakan segala panggilan Tuhan yang ada di dalam dia. Nah kalau kita renungkan tentang, kalau kita renungkan Maria ya, Maria ibu Yesus. Buat seorang perempuan muda itu dapat tugas hamil di luar nikah untuk untuk sampai dia punya melahirkan Yesus seorang penyelamat itu nggak mudah, nggak mudah. Kalau dia berpikir gini, gila lu, 9 bulan gue mengandung. Kalau dia nggak kenal Tuhan, dia akan mikir tentang, waduh gue masih 9 bulan, apa kata dunia, apa kata orang, apa kata tetangga. Dia akan memikirkan tentang kepentingan dia, rasa malunya dia, kekhawatirannya dia. Tapi karena dia kenal Tuhan dan waktu itu malaikat datang dan ngingetin lagi dia. Bagi Tuhan gak ada, tapi bagaimana mungkin kata Maria, saya harus mengandung. Tapi tuh malaikat bilang bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Nah untuk orang yang gak kenal Tuhan cuma dibilangin bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Kayaknya mustahil deh, kayaknya gak mungkin deh. Tapi karena dia kenal Tuhan, dia kenal siapa yang dia sembah. Dia sangat kenal. Makanya ketika dibilangin bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Dan dengan mudahnya dia bilang, aku ini hamba, jadilah menurut kehendakmu. Jadi orang-orang yang betul-betul kenal Tuhan, dia bisa menempatkan kepentingan Tuhan di atas segala-galanya. Nah dari orang yang seperti inilah, kita bisa terima keselamatan. Dari Maria inilah kita bisa keselamatan. Dari orang yang kenal Tuhan, kita bisa terima keselamatan hari ini. Nah yang jadi persoalannya kan kemarin saya sempat sampaikan juga di dalam 2 Timotius 3 hari-hari ini. Kalau sampai pesan ini Tuhan ingatkan buat kita untuk mengenal dia dengan benar. Karena pada akhir zaman, nah kita ada di akhir zaman. Orang-orang itu banyak menjadi orang-orang yang cuma mau ibadah doang, mau terima Yesusnya doang, tapi tidak mau kenal lebih dalam lagi. Menjalankan ibadah tetapi tidak mau kenal kuasa. Nah sedangkan kalau kita mau menjadi alat Tuhan yang efektif, menjadi prajurit-prajurit yang efektif, kita harus kenal Tuhan. Nah jadi kemarin juga lagi di Komsel dikatakan bahwa apa sih yang membatasi kuasa Tuhan, apa sih yang membatasi rencana Tuhan yang dahsyat itu sebenarnya yang membatasi adalah kita sendiri. Ketika kita nggak kenal Tuhan, kalau kita punya pengenalan yang Tuhan yang minim, maka kita rasanya mau melakukan buat Tuhan, nanti rugi ya, rugi waktu ya. Tapi mungkin gak sih nanti Tuhan begini-begini, kita mikir keuntungan kita. Nah tapi kalau orang-orang yang betul-betul
kenal Tuhan, dia akan kenal panggilannya. Dia tahu ada panggilan di dalam Tuhan. Akan berjalan dengan kuasa. Ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kita. Makanya kan orang-orang yang betul-betul punya pengenalan akan Tuhan yang benar, dia nyembah Tuhan akan beda. Dia berdoa pun akan berbeda. Dia pelayanan pun akan berbeda. Dia kenal Tuhan, maka pelayanannya akan penuh dengan kuasa. Dia tahu dia berurusan dengan siapa. Nah, kalau kita lihat kisahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Ini anak-anak Tuhan. Ya, dan dari Daniel 3 kita lihat Daniel 3. Ayat yang ke-17. Orang yang kenal Tuhan, ini ya. Ini pernyataan bukan orang yang gak kenal Tuhan. Ini orang yang sangat kenal sama Tuhan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuhan mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Ini kan kayak seandainya tidak, seandainya Tuhan gak tolong. Enggak, dia bukan orang yang gak kenal. Dia gak, bahwa pernyataan ini bukan keluar dari orang-orang yang ya dia yakinlah Tuhan gak mungkin tolong lah. Soalnya mustahil lah keluarin kita dari dapur api misalnya. Enggak, ini pernyataan dari orang yang kenal Tuhan. Dia pasti ditolong. Kalau sampai gak ditolong pun juga tetap gak akan nyembah. Tapi dia yakin, dia tahu dia pasti ditolong Tuhan. Nah kenapa mereka ini adalah orang-orang yang bisa mengenal Tuhan? Ya karena memang mereka memberikan diri mereka untuk kenal Tuhan. Kenapa Paulus sampai begitu menjadi pelayan Tuhan yang hebat, yang luar biasa? Karena dia punya satu kerinduan. Dia bilang bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Nah seberapa orang yang hari ini udah ikut Tuhan sekian lama, pernah bilang sama dirinya sendiri, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan mulai hari itu punya kerinduan, kasih waktu untuk merenungkan firman Tuhan, untuk cari tahu. Bukan cuma sekedar merenungkan firman Tuhan, tapi punya hubungan, membangun hubungan dengan Tuhan. Seberapa orang punya komitmen yang seperti itu? Nah Paulus kalau dia punya, akhirnya bisa jadi orang yang hebat, orang yang boleh dibilang kalau orang yang kenal Tuhan tuh menjadi orang yang gak ada matinya. Gak bisa di stop pelayanannya. Karena apa? Dia tahu, dia punya pengenalan akan Tuhan. Dia punya rasa kerinduan yang tumbuh dari hatinya. Jadi pengenalan akan Tuhan tuh gak bisa didorong-dorong. Gak bisa yang namanya nanti iya nanti enggak. Punya satu komitmen yang ku kehendaki. Ialah mengenal dia. Ginosko artinya yang ku kehendaki, belajar untuk kenal. Belajar untuk cari tahu tentang Tuhan. Bukan hanya baca Alkitab, tapi dia punya hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Dan kalau memang, dan tadi dikatakan dari Efesus 1 ayat yang ke-17 bahwa untuk kita mau kenal Tuhan dengan benar, kita gak bisa tidak melibatkan Roh Kudus. Yaitu roh yang memberikan hikmat dan wahyu. Orang bisa baca Alkitab sampai habis. Banyak poin-poin penting, poin-poin yang bisa kita ambil. Tapi kalau Roh Kudus enggak kasih penjelasan, enggak kasih pewahyuan, maka ya udah gitu aja, jadi sebagai pengetahuan. Nah, jadi lewat pesan Tuhan ini kita diingatkan bahwa jangan kita masuk ada di wilayah yang dimana orang-orang ada di dalam wilayah yang cuman mau ke gereja doang, cuman mau datang ibadah doang. Tapi gak mau tahu apa-apa lagi tentang Tuhan. Gak pernah mau punya hubungan apa-apa dengan Tuhan.
Pokoknya ibadah aja. Nah, seberapa kita saat hari ini, coba tanya sama diri kita. Yang ku kehendaki, yang aku mau, yang aku rindukan itu, aku pengen kenal Tuhan. Yang udah nyelamatin saya. Kan yang kita rindukan adalah Tuhan, aku perlu mujizat. Yang kita mau ada pertolongan Tuhan dan mujizatnya Tuhan. Begitu dapat mujizat, dapat sesuatu yang wah kayak pertolongan dari Tuhan, wah kita senangnya bukan main. Nah setelah itu pernah gak kita belajar lagi bahwa kenapa ya Tuhan saya bisa ngalamin seperti ini. Kok Tuhan saya kok begini, kok kenapa Tuhan begini. Pernah gak pengen tahu lebih lagi? Atau cuma sekedar ya udah dapat mujizat ya. Nah kita lihat bahwa orang-orang yang mengenal Tuhan adalah orang-orang yang di dalam pelayanan pun menjadi orang-orang yang luar biasa ternyata. Yang berjalan dengan kuasa karena dia kenal Tuhannya. Kalau kita lihat juga di dalam Daniel 2 ayat yang ke-20. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu, dia memecat raja dan mengangkat raja, dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tidak tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ini kan dia kenal banget. Jadi keberadaan Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel di Babel yang orang-orang yang hanya menyembah berhala. Dan mereka bisa bertahan sampai pada kesudahan, dia menjadi orang-orang yang tetap punya posisi yang baik. Karena mereka punya pengenalan akan Tuhan. Dia gak takut, gak kompromi. Sampai sampai raja sendiri bisa mengakui Allahnya Daniel. Dimulai dari apa? Dari orang-orang yang punya pengenalan akan Tuhan yang benar. Artinya orang-orang yang punya pengenalan akan Tuhan adalah orang-orang yang tentunya punya kualitas yang berbeda. Menjadi melayani Tuhan, berjalan di dalam panggilannya Tuhan dengan kuasa, dengan betul-betul menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Nah, kalau orang yang udah menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, artinya pekerjaan Tuhan bisa segera dituntaskan. Nah, oleh karena itu, saya gak panjang lebarkan pesan Tuhan ini. Biarlah kita memahami bahwa kalau Tuhan kasih kita, ingatkan kita tentang pengenalan akan Tuhan yang benar, bukan cuma semata-mata untuk urusan pribadi kita. Supaya kita bisa menyelesaikan ini nih karena ada Tuhan yang tolong kita, Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang taat, Tuhan yang Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, bukan cuma sekedar itu. Pengenalan kita harus lebih lagi, lebih punya kedalaman. Karena kita mau berjalan di dalam panggilannya Tuhan. Kita adalah alat-alatnya Tuhan untuk menyatakan rencana Tuhan yang dahsyat lewat kita orang-orang yang kenal Dia. Demikian firman Tuhan, jadi kekuatan buat kita semua. Amin.